Hello Sobat Jagis, kita dulu di Laknats pernah mereview sebuah mobil hasil modifikasi, lebih tepatnya punya Om Kerry, yaitu Civic Turbo yang satu ini. Dan semenjak video itu, banyak dari kalian yang merequest kayak, ayo dong Laknats, kenapa nggak coba review mobil yang hasil modifikasi? Karena itu, selamat datang di segmen baru kami, yaitu Lakmods, di mana kita mereview mobil yang sudah dalam keadaan modified. Dan setelah Om Kerry waktu itu, sekarang kita udah dapat satu mobil lagi yang menurut kita modifikasinya tuh lumayan ekstrim ya. Bukan ekstrim secara tampang, karena expander yang satu ini punya Om Rahmat dari Xmoc. Ini itu merupakan salah satu expander paling proper, karena partnya itu bukan kaleng-kaleng, rata-rata original dan custom. Dan juga cukup hedon. Kenapa? Karena hasil modifikasinya ini, itu mungkin setara dapat 3 expander lagi gitu. Apa aja sih yang membuat mobil yang satu ini seharga hampir 1 miliar rupiah jika di total expander bawaan dan modifikasinya? Karena itu, tanpa berburu lagi, start your engine. Eksteriornya terlihat sangar dan berkelas berkat penggunaan body kit Titum, velg Fosen Hybrid Forge plus air suspension, serta di-wrap dengan stiker 3M berwarna Flip Psychedelic. Nah, Tojekis, bicara soal modifikasi, memang dunia itu tidak ada batas modifikasi untuk sebuah mobil, tergantung dari budgetnya gitu ya. Makanya mobil yang satu ini, itu bukanlah untuk kaum mendang-mending, bukan juga untuk kaum kalian yang berpikir bahwa modifikasi itu boros, hedon, dan buang duit segala macam. Not for you guys, karena mobil ini total modifikasinya itu setara dengan 3 unit expander lagi. Iya, sombong amat. Dan sekarang kita pengen bahas dulu dari eksteriornya dengan semua parts yang terpasang dari mobil ini yang menurut gua cukup berkualitas. Nah, pertama-tama yang paling jelas banget kelihatan tentunya adalah warnanya ya. Karena warna dari mobil ini itu udah dilapis oleh stiker, lebih tepatnya di wrap, dan di wrapnya sendiri di tempat teman gua, yaitu Gading Auto Wrap. Dan tentu saya shout out ke Bro Ricky dari Gading Auto Wrap, karena gue juga kemarin ngelapisin stiker pilar Captur itu di sini, dan kalau kerja itu rapi banget. Kalau kalian tertarik dengan kebutuhan semua stiker kalian bisa cek Gading Auto Wrap di Instagram yang ada di sebelah sini. Psychedelic flip grey gitu, dan bahannya tentunya 3M. Iya, jadi bukan kaleng-kaleng ya. Stiker ini sendiri tuh habis kurang lebih 30 jutaan. Iya, untuk stikernya aja. Jadi ya cukup keren gitu ya. Wow. Yang paling mencolok di bagian luar juga adalah body kitnya. Karena body kit ini adalah body kit dari Titum ya, atau Taitum ya, pokoknya begitulah, dari Thailand. Dan ini bukan replika fiberan gitu ya. Ini adalah body kit plastik Titum asli dari Thailand, diimpor gitu. Dan ini di Indonesia pun belum nyampe 10 unit expander yang pakai Titum asli dari Thailand seperti ini gitu ya. Makanya rapih banget, nggak kelihatan meletot-meletot gitu ya. Ini benar-benar original, nice. Exhaust system sudah complete dari Tech Pro gitu ya. Ntar kita nyalain dan kita dengar suaranya, karena ini ada Valvetronic-nya juga. Lampu belakang ini juga udah di custom ya. Memang secara bawaan kan LED bar expander itu udah cukup oke gitu ya. Tapi untuk lampu remnya dia udah nggak pakai bulb, dia pakai LED titik di bagian sini. Kemudian untuk lampu sen dan lampu mundurnya, dia model sequential lazy eyes di bagian bawah sini gitu. Dan jika kita masuk ke bagian side profile-nya, di sini baru kelihatan nih stance dari expander yang satu ini. Karena bisa kalian lihat ya, ini tinggal nyisa nggak nyampe 1 jari gitu. Jadi sedang dalam keadaan kandas, atau kalau kata anak-anak modif, ceper gitu ya. Tapi nggak sebarang ceper, karena ini dia bukan pakai flooring kit atau coilover ya, dia pakai air suspension system by Acacia gitu. Jadi bisa diatur via remote dan juga bisa diatur via tombol yang ada di bagian sebelah kanan sisi driver side itu. Ntar kita kasih lihat pas di dalam. Kemudian di sini ada semacam stiker pemanis yang tulisan Spider-Man gini dan ada siluet. Ya memang soal desain itu selera, tapi
Katanya sih kalau di BSD di Tangerang menurut Om Rahmat, itu expander representatifnya itu ada beberapa yang memang superhero juga. Ada yang Black Panther julukannya, ada yang Iron Man, dan ada yang Spider-Man ini gitu. Yang tadi gue bilang di belakang, wrap dari mobil ini itu salah satu yang paling rapih yang pernah gue lihat di Indonesia. Kenapa? Karena kerjaan dari Gading Auto Wrap cukup luar biasa ya. Biasa kan wrapping kan biasa di cutting di sini gitu kan. Ini sampai seam dalam sini nih, semua gitu ke sini ikut ke wrap juga. Dan ini bukan sambungannya, ini benar-benar di wrap dengan sangat rapi dan sangat menyeluruh. Bahkan detail-detail sampai sini nih, ini kan balik pintu nih ya, orang nggak ada yang perhatiin gitu. Ini semua di wrap dengan sangat rapi sampai sini juga tuh, kalau kalian lihat, makanya itu bersinar tuh ya bagian pilarnya gitu. Ini hasil tangan dinginnya Mas Ari juga, top notch lah kerjaannya. Di samping tentunya selain dia udah kandas, side skirt juga bawaan dari Titum gitu ya. Dia modelnya memang agak sporty karena ada garis-garis seperti ini. Perubahan berikutnya ada di bagian spion, karena di bagian sini dia seinnya sekarang sudah jadi sequential gitu ya, nyalanya tuh kayak yang running gitu. Dan kalau kita masuk bicara soal kaki-kakinya, ini adalah salah satu aspek dari expandernya Om Rahmat kita suka banget. Kenapa? Karena selain dia pakai air suspension yang tadi kita udah bilang, ini bagian pelek, ban, dan teman-temannya juga no kaleng-kaleng. Jadi tidak ada yang wrap, tidak ada yang low quality, dan tidak ada kondom-kondoman palsu di sini. Bukan mainannya doi ya. Nah ini, velgnya sendiri dia pakai Fosun Hybrid Forge yang dipesan langsung di Permaisuri. Shoutout juga buat Om Bowo gitu ya. Ini peleknya memang speknya khusus untuk expander. Dan ada cerita menarik juga di pelek ini ya, karena pada saat Om Rahmat itu memesan velgnya, Om Bowo kan seolah kayak video callan dengan pihak dari Fosunnya di US gitu ya. Dan pas ditanya, oke, for what car peleknya gitu, pas dibilang expander, itu bulenya langsung kayak, what is that? Gitu. Karena orang sana kan memang nggak tahu apa itu expander, karena expander kan belum nyampe sana gitu. Tapi pas dikasih lihat mobilnya, bahkan orang pihak dari Fosunnya pun kayak, man, you're crazy man, kayak mobil seharga gini, pelek seharga gini gitu kan. Peleknya ini kurang lebih kalau plus bannya itu sekitar ya 130 jutaan gitu loh. Jadi memang cukup ekstrim gitu. Sudah pakai big brake kit by AP Racing. Iya, lebih tepatnya AP Racing Pro 5000R. Yang bikin lebih ekstrim lagi, nggak hanya big brake kit di depan seperti kebanyakan orang gitu. Di bagian belakang yang aslinya tromol itu juga bahkan udah diganti big brake kit juga by AP Racing juga, yang keren gitu ya. Maksudnya kayak tromol diganti jadi rem cakram, big brake kit gitu. Modifnya benar-benar niat dan flawless banget. Oke lah, kita respect di situ gitu. Dan secara overall, ini bannya sendiri dilapis dengan Michelin Pilot Sport 4S yang tentunya bikin mobil ini jadi jauh lebih cekatan dan lebih nyaman juga. Ini, again, bannya juga bukan kaleng-kaleng. Di depan sini pun yang kita suka, jadi modifikasinya itu nggak yang terlalu berlebihan atau gimana ya, nggak yang kayak grillnya full diganti atau yang terlalu bagaimana. Hoodnya pun masih bawaan yang standar. Grillnya sendiri juga seperti yang gue bilang, dia masih bawaan standar, tapi dia sudah di stikerin warna Black Dove termasuk badge-nya, jadi lebih sangar gitu ya, nggak yang mengkilap. Dan ada badge X471 di situ, karena seperti yang kita bilang, Om Rahmat sendiri merupakan member X-Mog, salah satu pengurusnya juga, jadi keren lah ya. Nice. Salah satu perubahan yang terbesar justru ada di bagian bawahnya, karena seperti di samping dan belakang dia pakai body kit add-on dari Titum, iya, yang dari Thailand ori itu. Dan secara bawaannya body kitnya pun di sini udah ada daytime running light LED gitu ya, titik-titik di bagian bawah sini. Dan bicara soal lampu, memang lampunya sendiri ini juga sudah di custom oleh Om Rahmat. Jadi di bagian atas ini udah jadi ada scene runningnya juga, sequential gitu ya, kayak kebanyakan owner expander, itu cukup normal. Dari bagian lampu utamanya, main beamnya sudah pakai proyektor gini ya, dengan lampu lazy eyes di sini yang di custom juga, yang bentuknya ngeblok gini ala-ala expander konsep dulu gitu. Dan scene-nya pun masih standar. Jadi secara overall, modifnya ini tuh kita suka karena dia tuh terkonsep, rapi, lebih ke arah ya nggak yang terlalu ekstrim gitu, buat harian pun masih bisa. Tapi kalau ditelaah partnya masing-masing, dari body kit orinya, peleknya, big brake kitnya, kemudian segala macamnya, kelihatan kalau part yang diunggah di mobil ini itu sangat berkelas dan bukan kaleng-kaleng. Tentunya bukan buat kaum mendang-mending. Interiornya walaupun terkesan sederhana, namun audionya sudah fully redone oleh ARCS Audio One, workshop audionya Om Rahmat. Dan suaranya nggak perlu ditanya lagi, bening banget. Nah, pas kita mau masuk, pertama-tama impresinya itu udah kerasa dari mulai kalian buka pintu ya. Karena pintu ini jauh lebih berat dan lebih padat dibanding pintu standar bawaan expander. Karena kan ini sudah full peredam ya.
Oke lah. Padat, kita suka. Nah, begini tuh guys interior dari si Mitsubishi Xpander X Mach 2471 milik Om Rahmat. Dan di sini, sebelum kita bedah interiornya, kita pengen kasih lihat kuncinya yang tentunya masih standar bawaan Xpander gitu ya, tapi dia udah pakai kondom warna biru seperti ini gitu demi durability. Dan di kuncinya ini juga dia udah ada beberapa dongle lain. Ada ini untuk ngontrol Valvetronic sistemnya gitu ya, yang by Tech Pro, ntar kita coba nyalain. Dan tentunya ada ini adalah kontrol untuk air suspension. Jadi air suspension bisa dikontrol nggak hanya dari dalam tombol di sini, tapi juga bisa via remote ini. Nah, tapi gimana soal mesinnya? Performa dari mobil ini katanya sudah meningkat, walaupun dia belum turbo. Kayak apa suaranya? Yuk kita start up dulu. Nah, untuk junkies, untuk urusan dapur pacu memang mesin dari si Xpander yang satu ini itu sudah di light tuning oleh Om Rahmat. Karena sebagaimana kita tahu, standarnya kan mesin Xpander itu 1500cc berkode 4A91 inline 4 MIVEC, tenaga 103 horsepower, dengan torsi 141 Nm, yang dimate ke transmisi antara 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan. Namun yang satu ini, berkat remap, pergantian puli, fuse full copper, serta exhaust system dari Tech Pro, terakhir kali di dyno tenaganya meningkat hingga mencapai 135 horsepower. Jadi lumayan ya peningkatannya ya. Dan katanya memang turbo itu coming soon, karena Om Rahmat lagi pengen coba cari cara dan eksperimen supaya bisa mengaplikasikan teknologi aftercooler bukan intercooler. Jadi cukup menarik ya. Dan nantinya tenaganya katanya bisa mencapai 180-an horsepower. Keren ya, itu stay tune aja untuk kayak gitu. Dan ini bisa menjadi lawan untuk Xpander turbonya Earth atau Concept. Secara overall dashboard memang masih cukup serupa dengan Xpander Sport bawaannya ya, karena dia hitam dengan aksen silver carbon seperti ini. Tapi di bagian center console sini, ini udah dikasih aksen-aksen carbon 5D gini ya, yang terlihat seperti rear carbon. Joknya juga dia sudah full kukulitan seperti ini, dan modelnya tuh dia kayak watch strap effect gitu ya. Sekarang kan lagi in. Kemarin di Kia Seltos kita review, ini pattern joknya mirip seperti Seltos itu. Dan tentunya salah satu kekurangan dari Xpander itu udah diatasi di sini, yaitu nggak adanya armrest. Nah, armrest itu menurut gue berguna banget, karena apalagi di MPV seperti ini ya. Ini driving position armrest di sini, ini bakal bikin jauh lebih relax lagi gitu. Very nice. Di bagian pintu udah ada seal plate di situ yang tulisan Xpander dan itu menyala. Jadi kalau malam terkesan lebih mewah gitu, ada tulisan Xpander. Karpet sudah pakai yang model wajik gini. Ya oke lah, walaupun dia kayak agak kontras, tapi at least dia karpetnya berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Seperti yang dilakukan oleh Ray Santo, B-Channel, dan lain-lain. Rata-rata user Xpander gitu. Ini adalah kayak upper console dari Toyota Kijang Innova Reborn. Ya, yang udah ada ini ya, ambient light berwarna birunya gitu. Dan ini sering banget dicangkok ke Xpander. Dan emang fittingnya juga bagus ya. Jadi kelihatan OM gitu di Xpander kan. Dan ke bagian kanan, ini ada tombol-tombol plus ada display analog untuk air suspensionnya gitu. Kayak yang gue bilang, air suspension sendiri by Acacia. Dan di sini ada 4 buah tombol. Jadi 2 tombol untuk ngatur naik bagian depan dan belakangnya. Dan 2 tombol lagi untuk ngatur turun bagian depan dan belakangnya. Jadi mobilnya tuh bisa naik turunnya tuh depan dan belakang secara independen gitu. Tapi di sini ada tombol tambahan di sebelah traction control off yang tadinya tuh nggak ada, yaitu tombol power tailgate ya, karena ini udah pakai power tailgate. Ntar kita kasih lihat di bagian bagasinya. Nah, masuk ke bagian audionya. Ini sendiri audionya memang lagi-lagi bukan kaleng-kaleng, dan berhubung gua bukan audiophile yang terlalu gimana-gimana, maafin gua kalau sebenarnya ada yang salah penyebutan atau gimana ya. Jadi head unit sudah pakai Kenwood seperti ini made in Indonesia, dan ia sudah sering dipakai oleh para audiophile gini ya. Ini pun fiturnya udah cukup lengkap, radio, wireless mirroring, Bluetooth teleponi, HDMI, AV-in, USB disk, Spotify, Apple CarPlay, dan Android Auto, semua pun sudah bisa di sini gitu. Dilengkapi lagi dengan sistem 3-way dari Flux. Iya, ini kalian lihat di sini bagian pilarnya sudah di custom, dan ini lucu. Jadi bagian tweeter speaker di pilarnya ini ngambang gitu ya. Biasanya kan kalau orang nggak ngambang begini gitu kan,
kaca di bagian depan sini itu kalian masih bisa lihat, nggak yang ngeblok satu pilar gini tuh penuh gitu. Jadi secara visibilitas pun masih lebih oke lah, udah nice. Dan ini pun secara estetik lucu ya, karena dia ngambang begini gitu. Dan di sini pun ada prosesor dari Mosconi, ini dari Italia gitu ya. Dan ini pun kalau di total yang gue bilang tadi, jadi audionya mulai dari prosesornya, dari three-way-nya sampai ke belakang subwoofernya dan lain-lain, itu habis sekitar 230 jutaan gitu untuk audionya aja. Again, bukan untuk kaum mendang-mending. Dan bahkan katanya prosesor dari Mosconi itu sebentar lagi akan diganti menjadi merek Eropa, kalau nggak salah Brax namanya ya. Dan itu prosesornya sendiri dapat Datsun Go Second, iya. Jadi nanti kualitas akan jauh lebih baik lagi. Tapi untuk sekarang, ini kualitasnya udah sangat super banget karena selain peredaman yang sangat maksimal, audionya juga udah dites dan di tuning untuk SQ. Begitu duduk di sini gitu, mobil-mobil gua yang lain, mobil Alex, mobil standar gitu, itu kerasa sampis sih basically gitu kan. Nah, pas mau masuk ke belakang, layaknya di depan, pintunya pun sudah terasa jauh lebih berat dan substansial karena peredamnya gak hanya di pintu depan, tapi pintu belakang ini pun sudah full peredam semua gitu. Jadi sangat solid dan sangat hefty. Terasa seperti mobil Eropa ya. Nah, jadi pintu rasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Xpander milik Om Rahmat dari Xmoc. Dan di belakang sini, ya memang dia nggak ada yang modif terlalu gimana ya, karena memang rata-rata masih cukup standar dan enak untuk harian. Tentunya modif paling jelas adanya di jok ini yang sama seperti di depan, udah pakai kukulitan dengan efek watch strap seperti ini. Sampai ke baris 3 juga ada tempat tisu G-Speed yang karbon gitu. Jadi ya ini oke lah. Sisanya di door trim juga itu ada efek kayak karbon dengan real stitching di situ. Kan asli Xpander itu kan hard plastik semua gitu kan. Tapi itu dikasih efek karbon dengan real stitching yang agak sedikit empuk. Jadi kalau kalian taruh tangan di bagian samping sini, itu ya sedikit lebih empuk lah. Dan di depan pun ada juga gitu ya. Jadi ya cukup oke aja. Dan tentunya untuk bukti bahwa mobil ini tuh ganti peleknya di Permaisuri, di Ombowo, ini juga ada air freshener by Permaisuri Sunter. Ya, congrats juga untuk Permaisuri Sunter, kemarin pembukaan cabang barunya itu keren banget bengkelnya ya. Nah, masuk ke bagian yang menjadi favorit para audio enthusiast, yaitu bagian bagasinya. Jadi tadi kan budgetnya udah gua sedikit bocorin gitu ya, tapi selebay apa sih kosmetik di belakang sini? Apakah sesuai budgetnya gitu? Oke lah, kita buka. Dan di sini kita suka juga bukanya sudah pakai power tailgate ya, jadi udah nggak perlu capek ngangkat-ngangkat gini lagi, dia akan otomatis terbuka dan tertutup. Feels like Pajero. Oke, nah pas kalian lihat, ini kan audionya by Audio One Arch gitu ya, dan ini pakai produk dari Flux juga. Nah ini secara kasat mata gitu, memang tidak terkesan seperti audio yang harganya 200 jutaan lebih gitu ya, cukup simple dan cukup hidden gitu, nggak yang terlalu kayak kosmetik lebay, ada lampu sampai atas sini gitu, speaker banyak kayak DJ di Cars gitu. Memang Om Rahmat sengaja bikin ini tuh menjadi konsepnya tuh masih bisa untuk dipakai daily use. Bahkan untuk bagian sininya, ini kan tempat buat ampli, gini-gininya tuh ada tutupnya lagi, cuman saya lagi nggak dibawa. Jadi ini bisa ditutup lagi jadi flat buat kalian taruh belanjaan atau taruh stroller gitu kan, karena Om Rahmat juga udah berkeluarga, sehingga nggak ngerusakin bagian akriliknya ini gitu. Tapi kalau lagi pengen show off, tutupnya bisa dibuang dan ini bisa kelihatan seperti ini. Dan ya, ini cukup simple, ada subwoofer di sini, ampli di sini gitu. Di sini pun segala macam part yang menggunakan tembaga itu tembaga asli dan ya katanya CBU Brasil bagian sininya gitu. Dan yang gua suka lagi, angle dari si subwoofer sini gitu, kemudian di bagian sini itu masih memungkinkan bagi jok baris ketiga ini untuk di recline sampai sejauh ini gitu. Dan menurut gua recline sejauh ini tuh ya seperti standarnya. Recline sejauh ini kan udah lumayan enak lah dipakai buat daily use gitu ya. Jadi nggak hanya suaranya mantap, tapi masih usable dan masih bisa dijadikan 7-seater yang proper. Now that's quality modification gitu ya. Dan tentunya di sini ada seragamnya Om Rahmat ya untuk Xmoc atau Xpander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik, shout out juga untuk Xmoc gitu. Mungkin kalian bisa cek Instagramnya Xmoc kalau pengen join dan punya Xpander di sebelah sini. Ya, karena Xmoc sekarang katanya membernya udah mencapai 4 ribuan mobil, itu cukup luar biasa gitu ya. Dan Om Rahmat pun salah satu pengurus sekaligus
icon di X-Mock untuk expandernya ini karena ini cukup luar biasa. Dan tutupnya lagi-lagi kayak gue bilang, karena udah port tailgate tinggal dipencet di sini, maka dia otomatis akan langsung menutup sendiri. Really nice. Nah, Auto Junkies, kenapa expander, apa inspirasi modifikasi, serta kenapa ada Spider-Man di belakang situ? Yuk sekarang kita interview Om Rahmat selaku pemilik, kita ngobrol santai, let's go! Nah, Auto Junkies, tadi kan mobilnya udah kita bedah luar dan dalamnya. Dan untuk segmen Lug Mods, memang kita nggak ada kayak annoying dan interesting ya, karena kan semua karya modifikasi itu pasti selalu interesting. Makanya kita ganti dengan sesi interview, ya, atau tanya user. Dan sekarang kita udah sama Om Rahmat, selalu pemilik dari mobil ini. Halo Om, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih banyak Om udah ngizinin kita untuk meliput expandernya Om nih. Kita pengen ngobrol santai aja ya, jadi jangan santai aja gitu. Boleh. Nah, jadi pertama-tama pastinya kenapa nih Om untuk mobil modifikasi ini, kenapa Om pilih Mitsubishi Expander? Kita berkeluarga ya. Ha-ha. Saya kebetulan punya keluarga kecil, jadi berkendara lebih bagus pakai expander dibandingkan kita pakai sedan. Bawa anak-anak bayi harus bawa barang banyak kan, sehingga bagasi juga harus bisa kepake. Jadi fleksibel lah ya. Betul. Untuk dari modifikasi ini sendiri, dari konsep, dari aliran, kemudian dari inspirasi, Om tuh dari mana sih? Diracunin teman-teman untuk mulai modifikasi kecil-kecil, lama-lama bergaul dengan banyak orang, modifikator, kemudian ya Teman-teman dari X-Mock ya, itu betul. yang Dari racunin? X-Mock, teman-teman media yang memang hobinya otomotif ya. Jadi konsepnya sharing dengan mereka. Dan ini pertama berarti pas Om join X-Mock itu belum begini? Belum. Masih standar? Masih standar. Oh, berarti Masih standar. racun komunitas juga ampuh ya? Luar biasa. Luar biasa. Ada beberapa orang yang bertanya mengenai Spider-Man yang ada di bagian pilar belakang itu Om. Nah, itu You're that Spider guy on YouTube, right? Call me Spider-Man. Okay, Spider-Man. makna dari balik Spider-Man itu apa Om? Anak Om. Oke, Jadi anak. anak saya yang pertama itu sangat suka dengan karakter Marvel Spider-Man. Oh, berarti family Request, man banget ya, ya, betul. request anak. Wah, luar biasa. Salute mi familia. Oh ya, Om Rahmat juga katanya beliau punya workshop ya, punya bengkel ya Om ya. Betul. Nah, untuk bengkel sendiri mungkin boleh diceritakan Om untuk jasanya apa aja dan lokasinya di mana? Kebetulan tim kami namanya ARCS Audio One, Mhm. itu berlokasi di Ciledug. Ciledug. Workshopnya itu audio dengan jok mobil. Oh, interior berarti ya. Interior, kemudian mulai melebar sekarang body repair, cat, kemudian ada tuning mobil, tune up, servis berkala dan sebagainya. Berarti all in one Ya betul. stop shop gitu ya untuk mobil one stop ya. shopping dia. Punya Instagram untuk bengkelnya? Ada, tapi dipecah-pecah. Ada. Oh, dipecah-pecah. Oke, boleh untuk Instagramnya kalian mungkin bisa follow yang di sebelah sini nih ya. Dan untuk alamatnya sendiri kalian bisa lihat langsung di bawah sini gitu. Jadi kalau kalian pengen mampir misalnya untuk audio, untuk interior, untuk bahkan sekedar servis berkala bisa ya Om ya? Bisa banget gitu. Jadi kalian bisa langsung check out ke sana juga. Oke, thank you banget Om Rahmat. Terima kasih. Udah Om. bersedia Terima kita kasih. liput untuk episode perdana ini. Benar-benar keren banget expandernya, modifikasinya juga kita suka karena berkelas, bukan kaleng-kaleng, benar-benar partsnya juga top semua gitu ya. Kalau nggak original, custom. Jadi benar-benar oke lah, keren banget gitu. Oke Om, thank you banget. Sampai ketemu lagi. Siap. Yes, jadi kurang lebih begitu tuh guys. Tadi kan kita udah bahas eksterior, interior, serta interview dengan pemilik. Nah sekarang inilah spec sheet lengkap dari hasil modifikasi Mitsubishi Expander by Om Rahmat. Yes. Oke. Nah, tutupnya juga enak ya karena peredam plep gitu. Really satisfying. Jadi begitu aja guys, sedikit impresi kita Lug Mods dari si Mitsubishi Expander X2471 milik Om Rahmat dari X-Mock Indonesia. Menurut kita, ini merupakan salah satu expander yang selain paling hedon, juga paling berkualitas. Kenapa? Karena modifikasinya itu bukan kaleng-kaleng, partnya juga original atau custom semua, tidak ada replika, tidak ada KW-KW-an, tidak ada part yang menurut gua out of place. Dan secara overall, dengan tampang expander yang memang dari awal tuh udah futuristik, bikin mobil ini tuh kayak kelihatan
gahar gitu dan cocok lah menjadi salah satu expander representatif dari X-Mog. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Rahmat yang udah bersedia expandernya kita liput untuk menjadi episode pertama dari Luck Mods ini gitu. Kalau kalian pengen lihat Instagram Om Rahmat atau expandernya mungkin kalian bisa cek Instagramnya yang ada di sebelah sini. Expander yang satu ini tuh udah benar-benar keren banget lah dan cocok banget untuk menjadi episode pertama dari Luck Mods. Iya, segmen baru kita. Komen di bawah apakah kalian pengen ngelihat kita review mobil hasil modifikasi lagi ke depannya gitu ya. Karena kan mobil-mobil seperti itu segmented banget yang suka gitu. Dan mungkin bagi kalian yang suka modifikasi, ke depannya mungkin kita akan terus bikin episode Luck Mods lainnya gitu ya. Dah, kurang lebih seperti itu. Jadi thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_aja di sebelah sini. Agar kalian bisa selalu up to date tentang apa yang terjadi di Laknas dan kalian juga bisa kasih sharing. Misalnya teman kalian ada punya mobil hasil modifikasi yang menurut kalian cocok untuk kita liput dan bersedia untuk kita liput, kalian juga bisa komen di Instagram post kami berikutnya gitu. Oke, thank you banget buat kalian udah nonton. Sekian aja untuk video kita kali ini, Luck Mods edisi pertama. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.